Ini yang saya maksud lubang jarum, ini epoxy Diton premium yang saya maksud di video kemarin. Kalau aplikasi terlalu dekat, pengennya nutup suatu pori-pori yang agak besar atau kawah yang agak besar, kita paksa tembak mepet, hasilnya bisa juga seperti gini, lubang jarum. Tapi ini masih relatif nggak begitu parah ya. Ini masih ditembak lagi agak menjauh, kemudian kita tunggu kering, kita sanding, sudah hilang. Tapi kalau kita langsung aplikasikan cat di atasnya, terkadang kalau lubang jarumnya agak besar, itu tetap dicat akan memberikan dampak efek lubang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kelanjutan dari video yang kemarin ya. Untuk mendapatkan warna seperti di video kemarin, langkah-langkahnya seperti apa, kita akan kupas bahas tuntas di video kali ini. Dan ini nanti rencananya ada dua babak ya, atau dua ronde tema yang akan saya angkat. Jadi mungkin slide dari videonya akan terlihat maju mundur. Kalau teman-teman nggak nyimak dari awal sampai akhir, mungkin ya saya rasa banyak yang gagal paham ya. Oke, langsung saja ronde pertama atau babak pertama pada video kali ini. Kita akan bahas dulu bagaimana cara mendapatkan warna seperti di video yang kemarin. Untuk teknik aplikasi warnanya, kita memakai dasaran dulu warna hitam. Setelah dasar warna hitamnya selesai, kemudian kita aplikasikan warna siralik di atasnya. Untuk warna siralik ini saya memakai produk Diton premium. Kenapa alasannya? Karena ya murah, cepat, dan instan. Jadi saset-saset dan selesai. Terus untuk kodenya SP9402 Aztec Gold, produk dari Diton premium. Untuk bintangnya bintang 3. Untuk aplikasi di sini saya aplikasikan langsung pakai tabung aerosol, nggak pakai spray gun. Kan yang di video sebelumnya kan pakai spray gun ya. Di sini langsung saya aplikasikan pakai kalengnya atau kompresornya aerosol. Teknik aplikasinya seperti apa? Seperti ketika di video saya yang itu ya, judulnya kalau nggak salah partikel bubur kacang hijau atau aplikasi snack venom. Jadi salurannya tetap pakai tembakan saur kering supaya dropletnya bagus, terus setnya nggak bubur-bubur, partikelnya juga tertata rapi. Untuk lebih gampangnya, untuk link video yang berkaitan dengan video kali ini semua saya cantumkan di kolom deskripsi. Selanjutnya, setelah aplikasi warna siraliknya selesai, untuk siraliknya ini untuk berapa panel ya? Ini ada 4 kalau nggak salah. 4 panel ini satu kaleng 400 cc habis. Jadi ini relatif tebel. Selanjutnya kita aplikasikan warna candy tone di atasnya. Untuk warna candy tone saya memakai cat candy tone jenis biu yang ya candy tone-nya bisa dibilang gelap lah. Jadi candy tone merah yang gelap. Supaya nanti kenapa? Supaya dapat warna yang elegan. Jadi tetap terlihat hitam, tapi ketika sudah di bleed atau terkena sinar, efek merah biasnya kelihatan tipis-tipis. Itu yang istimewa. Untuk aplikasi warna candy tone-nya ini juga sering saya bahas. Supaya mendapatkan hasil cat candy tone yang bagus, nggak belang blonteng, caranya seperti apa? Kalau buat campuran yang banyak sekalian, kalau bisa usahakan dari keempat panel ini sisa atau lebih. Jangan sampai di tengah jalan kita nyampur untuk kedua kali, karena campur yang berbeda, ketebalan pun juga akan berbeda. Akhirnya catnya nggak akan sama. Terus untuk setelah spray gun ya wis, pattern dan jarum serta angin jangan diubah sampai dengan panelnya selesai, karena kalau ada perubahan di tengah jalan juga sama, belang blonteng dan lain sebagainya. Wes toh, paham? Untuk jumlah layer atau ketebalan warna candy tone-nya di sini saya aplikasikan hanya 2 layer. Mau 3-4 layer itu selera ya. Jadi tergantung dari teman-teman pengen warna merah candy tone-nya dapatnya seperti apa. Pengen tebel atau pengen tipis, itu kembali lagi ke selera. Oke, dan berikutnya setelah aplikasi warna selesai, bisa kita aplikasikan clear coat di atasnya. Ini babak pertama masih babak pemanasan ya, ibarat nonton patak ini perlu pemanasan sebentar. Nanti di babak kedua atau di ronde kedua bahasan kita akan sedikit tensi kita naikkan ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Wes kadung nyowombong tiba keluar weh ini teman-teman tim bule pasti senang lek Besti, lek Bayu, lek Mat Sotel iki wis tepuk tangan iki. Karena yang saya bahas ini agak krusial sedikit. Kita ngomongin tentang clear coat. Oke, di video kemarin
teman-teman tentunya ngelihat aplikasi clear coat saya jeruk, padahal saya sudah disiplin mulai dari aplikasi base coat di bawahnya, mulai dari sanding yang berkali-kali sebelum naik warna siralik, dan cat candy tone-nya pun juga saya buat ya relatif agak encer sedikit supaya dropletnya bisa dapat flat ya. Terus untuk aplikasi clear coat-nya, nah ini yang rame di sini. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang persiapan panel yang disiplin ya. Yang saya maksud disiplin itu seperti gini. Saya akan cerita dulu mulai dari media ini. Media ini ceritanya pengennya minta cepat. Kondisinya ya masih lumayan bagus, untuk tangkinya masih 1 kali sanding catnya. Terus tanpa saya epoksi, hanya saya epoksi pada media yang bolong, karena mintanya cepat ya. Jadi saya langsung aplikasi warna hitam. Untuk cat yang saya gunakan di sini adalah cat jenis PU. Untuk aplikasi warna hitamnya saya gunakan mixing ratio yang agak kental, yang di layer pertama supaya cepat menutup, dan di layer kedua saya gunakan mixing ratio cat yang ya lumayan agak encer daripada mixing ratio cat yang di layer pertama. Dan setelah saya lihati untuk mendapatkan dasar base coat yang rapi, di situ juga tetap saya lakukan proses sanding. Untuk sanding catnya ya kurang lebih 15 menit dari aplikasi cat itu sudah bisa untuk sanding ya, karena ini catnya cat jenis PU. Untuk sandingnya grade-nya sudah saya aplikasikan grade 600, saya balan dengan grade 800. Tentunya hasilnya sudah lumayan flat ya untuk base coat-nya. Alasannya seperti gini, ini minimal kalau mau licin lagi ya lebih bagus. Bisa kita balan lagi dengan grade 1000, tentunya akan lebih bagus. Ini ada satu sampel yang atau satu contoh yang ya ampasnya kita buat ala kadarnya aja, karena ini di bawah kolongan ya, tempatnya di bawah kolong. Ini spakbor belakang. Nanti tentunya tingkat flat clearnya juga akan beda, dan partikelnya pun juga akan terlihat beda. Kalau yang cekungan seperti gini ya jelas akan terlihat cekung ya. Jadi tapi ini pengecualian aja, tak taruh di belakang. Kemudian saya lapis lagi dengan cat warna hitam yang encer dengan 1 layer saja. Kenapa? Supaya saya mendapatkan hasil permukaan cat yang flat, serapi mungkin dan setipis mungkin. Jadi catnya hanya encer, selapis saja. Sampai dengan proses ini, menurut saya ini tahapannya sudah benar ya. Dalam tanda kurung, saya sudah mendapatkan lapisan permukaan base coat yang sudah flat. Sampai dengan proses warna candy tone merahnya, saya sudah mendapatkan lapisan cat yang sudah flat. Kalau siraliknya wajar agak kasar karena memang berpartikel ya. Tapi ketika sudah ditimpa oleh cat warna candy tone 2 layer, tentunya ya hasilnya juga akan tetap flat meskipun partikelnya agak kasar. Jadi intinya pokoknya setelah naik warna candy tone siap di clear itu kondisinya sudah dapat cat yang sudah flat. Terus salahnya di mana? Ketika kita sudah aplikasikan catnya benar, aplikasi clear coat kok clearnya jeruk. Iki bahasan agak krusial, iki ya bahasan nantang perkara. Jadi pertaruhan harga diri, wis kaya wong apenya apa wae. Aku ngisi suara ini aja panas dingin gemeter lur, asli. Sana mesti siap bully dengan berbagai macam serangan, dan ya wis aku pokoknya siap gebuk-gebukan, intinya gitu aja. Oke, sebelum lanjut biar nggak panas dingin, aku tak ngopi sih sebentar, otakku biar rada encer. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Untuk clear coat, saya di sini pakai ini bocah, clear coat 6300 produk dari Clear Coat. Ini clear coat idola sejuta umat, gampang diaplikasikan, daging juga sudah dapat lumayan dapat ideal ya. Terus aplikasinya nggak gampang trouble. Cuma di sini masalahnya begini, saya main di bawah dari TDS. Alasannya kenapa? Setelah saya coba berkali-kali, kalau saya ikuti main TDS, tentunya thinner banyak absorb dari clearnya setelah beberapa hari akan juga ada mengalami penyusutan. Tapi kalau kita aplikasi thinnernya agak kita kurangi, absorbnya lebih sedikit. Ini pengalaman dari saya loh ya. Dan saya biasanya main clear ini di suhu yang ya lumayan agak rendah lah, mungkin bisa di pagi hari antara jam 8 ke 9, atau kalau sore hari ya jam 4 ke 5. Jadi suhunya nggak terlalu panas. Atau malah saya seneng aplikasi clear ini pada waktu malam hari, mungkin bisa habis sisa. Ini dengan catatan kita main thinnernya sedikit.
Menurut pengalaman saya, kalau kita main thinner sesuai dengan TDS, untuk mendapatkan ketebalan clear yang ideal itu memang diperlukan proses beberapa kali ya. Mungkin bisa dengan cara flow coat. Tapi kalau cara flow coat dengan media yang saya kerjakan ini mintanya cepat, itu terlalu lama. Jadi kita bisa mengakali dengan thinner kita kurangi atau di bawah dari TDS, dengan catatan teknik aplikasi sedikit kita modifikasi. Kita bisa menggunakan teknik aplikasi tanpa flash off atau mode one visit aplikasi. Jadi sekali tahap 3 atau 4 layer langsung dapat tebel. Yang saya maksud tebel ini tebel ideal loh ya, bukan tebel yang tembem. Terus lagi-lagi salahnya di mana? Kok pada project ini clear coat saya jeruk, padahal mixing ratio sudah saya buat seperti biasanya. Terus gaya aplikasi juga seperti biasanya. Untuk setelan spray gun juga seperti biasanya. Ternyata setelah saya koreksi berkali-kali, saya kecolongan di suhu ketika aplikasi. Saya lupa bahwa ini bocah 6300 memiliki flow time yang terlalu cepat dibanding kakak seperguruannya, yaitu HS 2100. Bahasa sederhananya seperti gini, dia untuk waktu lumer itu lebih cepat daripada kakaknya, yaitu di HS 2100. Terus fatalnya lagi dek mana mat? Fatalnya lagi saya aplikasi di suhu yang agak tinggi, mungkin sekitaran jam 3 jam 4, karena di sini kebetulan waktu itu jam 3 jam 4 ini suhunya masih terlalu dibilang panas, atau panasnya rada berlebih lah. Jadi ketika aplikasi pada suhu tersebut dengan karakter clear dengan flow time yang agak cepat seperti gini, untuk butuh waktu lumer itu terlalu pendek ya. Jadi clearnya mandek mat, clearnya mandek, nggak lumer cepat-cepat lumer neng panel. Harusnya campuran seperti gini, gaya seperti gini cocoknya memang diaplikasikan pada suhu yang rendah, bisa malam hari atau pagi hari. Wes paham tomat? Harusnya ketika kita aplikasi dapat suhu seperti gini, thinner tetap kita tambah sedikit. Kalau thinner jelas ya tetap harus pakai slow dry supaya membantu dari flow time-nya supaya agak lebih lama. Terus jarak aplikasi ya spray gun kita buat agak pendek sedikit. Terus overlapnya kita buat rapat dan aplikasinya cepat, itu untuk dapat flat. Tapi ya itu tadi, misalkan kita akali flow time si ini bocah agak lama dengan menambahkan thinner yang banyak atau thinner yang slow dry yang banyak supaya flat time atau lumernya lebih lama, lagi-lagi resikonya adalah absorb clearnya akan juga banyak ketika sudah clearnya benar-benar kering. Nah di video ini jelas tomat saya aplikasi suhunya seperti gini, raiku ketok kilang-kilang gila wis koyok lightingnya Hollywood lah. Dan dari video ini setelah saya putar berkali-kali ketika aplikasi tangki, karena yang menjeruknya terlalu over kan pada bagian tangki ya. Di sini overlap saya kurang cepat dan jarak tembak terlalu jauh. Harusnya dengan campuran mixing thinner yang seperti gini, jarak tembak saya buat perdekat, terus overlap saya buat rapat dan cepat. Karena mungkin kebiasaan saya aplikasi dengan gaya gini ketika suhu pada suhu yang rendah ya, sederhananya seperti itu. Jadi bengkel kaki 5 itu kesimpulannya gini, kita harus pinter-pinter baca suhu juga. Kalau teman-teman yang sudah punya spray embut ya nggak bisa kita ikuti mat, mereka kan suhunya kan sudah bisa diatur, ibarat pitik no ya pitik neng bok-bokan lah, pitik sayur sing neng bok-bokan lah, adewe kan pitik sing sobo tegalan. Jadi kulino langsung tarung kambe cuaca, suhu dan pokoknya ngono lah. Ini video sengaja nggak saya percepat juga nggak saya potong ya, untuk koreksi saya pribadi juga mungkin untuk koreksi teman-teman bengkel kaki 5 seperti saya sing baru belajaran. Dan salahnya lagi ini ketika kita ngisi lagi clear coat di tabung spray gunnya, ini juga terlalu lama, harusnya ya pakai kolab atau RPS yang 250 ml lah. Jadi teman-teman sing duwe tolong silihno aku powehno aku, jadi supaya selesai titik A langsung titik B, nggak ada jeda waktu sedikit. Meskipun 4 detik itu, kalau karakter clear yang flow time-nya cepat itu juga berpengaruh. Harusnya langsung sikat AB, langsung sikat lagi AB, karena clear waktu lumernya terlalu cepat. Ini juga mungkin jawaban kenapa kalau clear yang sudah tipe HS atau tipe yang ya di atasnya 6300, baik itu dari brand apapun,
biasanya memiliki float time atau lumer yang lama atau kering yang lama yo. Alasannya seperti gini. Kalau clear memiliki float time atau lumer yang lama pada panel, tentunya untuk dapat flat itu lebih gampang. Jadi clear akan tetap mencari jalannya sendiri. Oke, jadi setelah keluar unek-unek ini, otak saya agak lego ya, agak ya plong lah. Jadi saya tinggal pasrah nungguin teman-teman yang membuli, monggo silahkan. Bagi saya pribadi, pengalaman tetap guru yang terbaik. Belajar dan belajar itu tetap wajib. Gak enek wong sing pinter, panggah enek wong luput, kambek wong apes. Sing susah kuwi wong apes. Tadi sebenarnya agak terlalu kental sedikit. Nah, dilihat dari sini. Kalau air cap kita sudah putih seperti gini, berarti ya tandanya clearnya terlalu kental. Mungkin jarumnya kurang buka, tapi jarum sudah buka 2,5 tadi belakang. Oke, dapat hasilnya seperti gini. Kalau beler ya relatif aman karena aplikasinya ya seperti itu tadi. Tapi kalau jeruk ya dapat jerukannya ya seperti ini yang sudah saya bahas tadi di video yang awal dan juga pada trik poles. Jadi kenapa video ini saya buat 2 video ini adalah pembelajaran bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi teman-teman yang pengen belajar atau sharing bareng di channel saya. Untuk link yang berkaitan dengan video ini semua saya cantumkan di kolom deskripsi. Semua sudah jelas dan mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya. Dan sekian saja supaya videonya nggak terlalu panjang. Kasihan nanti kuotanya teman-teman. Oke, dan sedikit kata-kata mutiara saya pada video kali ini. Sesama pitik yang ceker di Tegalan, silakan baku hantam di kolom komentar. Wes, orang nyambung blas. Oke, bonus track video ini kenyataan hidup yang sungguh pahit. Aplikasi clear langsung pengen dapat tebel pada media panel, nggak pada gelas loh ya. Kalau pada gelas mungkin bening, tapi kalau pada media panel ya seperti gini lur. Wes clear apes, nggak mau bening, iki jenenge popping. Wes selamat apes toh.